Banyak yang hendak saya nyatakan. Apakah yang dapat menghalangi saya? Kalau menurut keyakinan saya patut berbicara. Karena cara saya melahirkan keyakinan akan dicela setengah orang. Karena soal yang saya kemukakan menurut setengah orang mesti didiamkan. Karena saya akan dihinakan orang. Karena saya akan dimaki. Perahu tumpangan keyakinanku, berlayarlah engkau. Jangan enggan menempuh angin ribut taufan badai ke tempat pelabuhan yang hendak engkau tuju. Berlayarlah engkau ke dunia baru. Teman-teman Oma Simak Channel dan Satu Pena TV, salam literasi. Kali ini tokoh yang perjuangannya di dunia sastra layak kita apresiasi adalah Armin Pane. Nah, sebelum memperbincangkan karya-karyanya yang mumpuni, lebih dulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal perjalanan hidupnya. Armin lahir di Natal, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 1908 dari suku Batak Mandailing. Ia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Ayahnya, Sultan Pangurabaan Pane, dikenal sebagai seorang seniman daerah, bahkan berhasil membukukan cerita daerah berjudul Tolbok Haleon. Selain sebagai sastrawan, ayah Armin juga seorang guru, dan ini menurun kepada Armin Pane dan 2 saudaranya, yakni Sanusi Pane dan Lafran Pane. Sanusi Pane selain sastrawan juga mengajar di Jakarta dan di Bandung. Sang adik Lafran Pane selain pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI, juga guru besar di UII dan IKIP Yogyakarta. Armin sendiri menjadi guru bahasa dan sejarah di perguruan taman siswa di Kediri, Jawa Timur dan di Jakarta. Armin Pane mengawali pendidikan di HIS Padang Sidempuan dan Tanjung Balai. Setelah itu ia masuk ILS, pendidikan untuk anak Belanda dan kaum bangsawan di Sibolga dan Bukit Tinggi. Tahun 1923, ia belajar ilmu kedokteran di Stovia, Jakarta, namun tidak sampai lulus. 4 tahun kemudian, ia kembali menempuh ilmu kedokteran di Netherlands Indische Art and School, disingkat NIAS, di Surabaya. Tampaknya, Armin lebih menghayati seni sastra dan budaya sebagai panggilan jiwa, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Solo dan mengambil jurusan Kebudayaan Timur di AMS Solo setara dengan Sekolah Menengah Atas dan tamat tahun 1931. Selama tinggal di Solo, ia bergabung dalam Organisasi Pemuda Nasional Indonesia Muda. Meskipun demikian, tampaknya Armin kurang berminat pada dunia politik. Sebaliknya, ia lebih fokus pada kepenulisan. Teman-teman, di zaman Jepang, Armin Pane bersama Sanusi Pane kakaknya pernah bekerja di kantor pusat kebudayaan yang disebut Keimin Bunka Sidoso. Ia menjabat sebagai Kepala Bagian Kesusastraan Indonesia Modern sekaligus menjadi anggota Komisi Istilah. Sesudah kemerdekaan Indonesia, ia aktif dalam organisasi kesastraan dan kebudayaan. Ia menjadi sekretaris di Lembaga Kebudayaan Indonesia LKI dan merupakan anggota pengurus harian Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN.
Armin juga aktif dalam kongres-kongres kebudayaan, bahkan menjabat sebagai pegawai tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian bahasa hingga ia pensiun. Di dunia penerbitan, Armin bersama Sultan Takdir Alicia Bana dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru. Majalah ini bertujuan mewadahi pergerakan modernisme sastra dengan menghimpun para penulis dari seluruh penjuru tanah air. Selain di Pujangga Baru, ia memimpin majalah Kebudayaan Timur milik Kantor Pendidikan Kebudayaan dan menjadi anggota Dewan Redaksi Majalah Indonesia bersama Mr. Muhammad Syah dan Buyung Saleh. Pengetahuannya yang luas tentang seni pertunjukan mengantar Armin menjadi anggota terkemuka Gabungan Usaha Sandiwara Jawa dan Ketua Muda Angkatan Baru dalam perkumpulan seniman di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1969, Armin Pane menerima anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia atas karya dan jasanya dalam bidang sastra. Pada tanggal 16 Februari 1970, beberapa bulan setelah menerima penghargaan, Armin wafat. Istirahat dari segala jerih lelah dan perjuangannya memajukan dunia sastra Indonesia. Teman-teman, sebulan sebelum wafatnya, Armin Pane muncul di muka umum, menyampaikan sikap kepengarangannya di ruang teater tertutup Taman Ismail Marzuki dalam ceramah tahunan. Pokok bahasan yang disampaikan adalah, mengapa aku rela dan ikhlas jadi pengarang? Bagaimana aku memperbarui kerelaan dan keikhlasanku sebagai pengarang di zaman sekarang? Sikap hidup bagi pengarang. Struktur mengarang, fase-fase mengarang. Pengarang keagamaan dan pengarang nasional. Apa yang perlu kita dapat dari pengarang-pengarang luar negeri? Apakah pengarang menurut pendapat pengarang? Dan serba sedikit tentang angkatan. Keseriusan Armin di bidang tulis-menulis sudah tampak ketika ia sekolah kedokteran di Surabaya. Ia malah nyambi menjadi wartawan surat kabar Suara Umum, Mingguan Peninjauan, Surat Kabar Bintang Timur, dan menjadi wartawan lepas. Bersamaan dengan ketertarikannya di dunia jurnalistik, ia merambah dunia sastra dan cukup produktif menghasilkan karya-karya berkualitas. Antara lain, novel fenomenalnya berjudul Belenggu. Sebelum diterbitkan sebagai buku, Belenggu dimuat dalam majalah Pujangga Baru. H.B. Yasin mengatakan, Belenggu merupakan karya sastra modern Indonesia pertama yang melukiskan kehidupan kaum intelektual sebelum perang kemerdekaan. Selain novel, Armin Pane juga menulis kumpulan cerita pendek berjudul Jinak-Jinak Merpati dan Kisah Antara Manusia. Naskah dramanya berjudul Kami Perempuan, Antara Bumi dan Langit, serta naskah drama hasil terjemahannya dari karya Henrik Ibsen berjudul Ratna. Armin juga menulis sejumlah puisi yang dibukukan dalam kumpulan berjudul Jiwa Berjiwa dan Gamelan Jiwa. Pengalamannya sebagai studen kedokteran di Jakarta dan di Surabaya memperkaya tulisan-tulisan Armin. Beberapa tokoh fiksi besutan Armin memang berprofesi sebagai dokter. Misalnya Dr. Sukartono dalam novel Belenggu dan Dr. Abidin dalam kisah drama Antara Bumi dan Langit. Namun begitu, Armin tidak hendak unjuk gigi tentang pengetahuan kedokterannya. Tokoh dokter dalam novel dan dramanya lebih merupakan status profesi yang mampu menimbulkan konflik cerita. Profesor Dr. ATU menyatakan Armin Pane adalah pelopor angkatan 45. Tetapi pandangan tersebut disanggah oleh H.B. Yasin. Paus sastra Indonesia ini berpendapat Armin Pane lebih tepat sebagai pelopor angkatan Pujangga Baru.
Yasin menilai, baik dalam prosa maupun puisi, gaya impresionistis Armin sangat terasa. Sedangkan angkatan 45 lebih banyak menunjukkan gaya ekspresionistis. Selain karya fiksi, Armin juga menghasilkan karya tulis non-fiksi. Tercatat antara lain, Mencari Sendi Baru Tata Bahasa Indonesia, Jalan Sejarah Dunia, dan produksi film cerita di Indonesia. Ia juga menulis resensi, antara lain Sanjak-Sanjak Muda Mr. Muhammad Yamin, dan menerjemahkan beberapa karya asing seperti Tiongkok Zaman Baru, sejarahnya abad ke-19 sampai sekarang. Membangun Hari Kedua, terjemahan dari novel karya Ilya Ehrenburg, dan Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan terjemahan surat-surat Kartini yang berbahasa Belanda. Karya-karya Armin Pane merupakan ungkapan batinnya dalam menyuarakan cinta, baik cinta kepada lawan jenis, dunia sastra, tanah air Indonesia, dan Tuhan. Hingga ajal menjemput, cinta Armin pada sastra masih tetap kuat. Ia mengakui kepengarangannya banyak didorong oleh kesadaran kebangsaan dan cintanya yang besar kepada tanah air. Ia pun menyarankan agar pengarang Indonesia menunjukkan kekhasan Indonesia dalam karya-karya yang ditulis. Ini bukan berarti tidak boleh ada pengaruh asing dalam karya-karya orang Indonesia, namun sebaiknya keindonesiaan lebih ditonjolkan. Berikut salah satu puisi Armin yang akan kita simak. Bertemu, Armin Pane. Di tepi pantai laut, kami bersua. Dan kami memandang ke dalam mata masing-masing yang penuh sengsara, penuh duka. Karena negeri digenggam bangsa asing. Dengan diam, kami berjabat tangan sambil menantang muka saudara yang muram cahaya. Kami bersama pergi berjalan melalui dataran di senjakala. Angin meniup jubah kami, bagai mengembus kain mati. Bagaimana teman-teman? Terasa ya cinta Armin kepada bangsanya? Dalam puisi ini ia menggambarkan bertemunya dua orang dalam keadaan berduka. Karena apa? Karena negeri digenggam bangsa asing. Nada kesedihan tercermin melalui diksi-diksinya. Misalnya pada frasa yang penuh sengsara, muram cahaya, mengembus kain mati, dan lain-lain. Meskipun puisi ini bernada muram, namun terbersit juga ada nada harapan. Misalnya pada baris pertama, bait kedua berbunyi, dengan diam kami berjabat tangan. Diksi berjabat tangan memberi kesan adanya kesepahaman antara kedua tokoh dalam puisi itu dan deal untuk saling bekerja sama. Sepakat untuk lepas dari genggaman bangsa asing. Ini diperkuat oleh kalimat bait kedua baris ketiga, kami bersama pergi berjalan. Ini dapat diartikan dalam menghadapi bangsa asing yang menjajah negeri, tak dapat berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kebersamaan, harus ada kesepakatan bersama. Begitulah teman-teman, melalui puisi ini kita dapat ikut merasakan cinta Armin yang mendalam kepada bangsanya. Sehingga ia tidak bersikap masa bodoh ketika negeri ini berada di bawah jajahan bangsa lain. Puisi-puisi Armin yang berisi pemujaan kepada Indonesia cukup banyak. Demikian juga perenungan-perenungannya tentang Tuhan dan berbagai nilai kehidupan.
Nah teman-teman, setelah kita perbincangkan puisi Armin Pane, kini kita akan mengorek novelnya yang berjudul Belenggu. Menurut Ayub Rusidi, Belenggu merupakan novel terbaik yang ditulis orang Indonesia di masa sebelum perang. Novel ini mengisahkan percintaan segitiga yang dianggap tabu pada zamannya antara tokoh Tono, Tini, dan Yah. Di antara jalinan kisah cinta yang rumit ini, Armin memasukkan semangat emansipasi yang ekstrim melalui tokoh Tini. Sementara Yah digambarkan sebagai perempuan bebas yang penuh taktik dalam merebut hati Tono. Ia selalu bersikap lembut, hangat, penuh perhatian, bahkan dengan rela membukakan sepatu Tono. Sikap ini berlawanan sekali dengan sikap Tini yang tampaknya kurang memperhatikan Tono. Sebagai perempuan yang memperjuangkan emansipasi, ketundukan kepada suami dianggapnya melecehkan keperempuanan. Karena itulah rumah tangga Tini Tono pun jauh dari kata bahagia. Mereka sering bersitegang dan tidak bertegur sapa. Ketidakbahagiaan yang dirasakan Tono merupakan pintu masuk kehadiran tokoh Yah, sementara Tini batinnya tertekan. Selesaian dalam novel ini sangat memilukan. Baik Tini maupun Yah akhirnya meninggalkan Tono. Teman-teman, banyak kritikus sastra yang menilai novel ini sebagai perjuangan seorang Armin dalam membela emansipasi. Tidak sepenuhnya salah, tetapi menimbulkan pertanyaan, mengapa tokoh Tini yang notabene pro-emansipasi justru hidup rumah tangganya tidak bahagia? Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan Armin dengan mengkontraskan tokoh Tini dan Yah, dan pada siapa Armin Pane berpihak? Pada tokoh Tini pejuang emansipasi atau pada tokoh Yah yang walaupun sebagai perempuan bebas namun tetap tunduk pada laki-laki? Jika kita membaca novel Belenggu ini dengan saksama, kita dapat merasakan bahwa pengarangnya Armin Pane lebih berpihak pada tokoh Yah dan para perempuan yang tunduk pada laki-laki. Sebagai narator, pengarangnya sering menampilkan Tini yang munafik. Di satu sisi tidak mau mengalah meski ia sadar dia yang bersalah. Di sisi lain, dia tidak mampu mengatasi kesepiannya. Biasanya dia sudah tidur atau sudah baring di tempat tidur, seolah tidur nyenyak, tapi sebenarnya dia menunggu-nunggu Kartono pulang. Diempaskannya kepalanya pada sofa, air matanya titik. Sejurus kemudian hatinya lega. Dimulainya lagi membaca. Jangan diketahuinya nanti aku menunggu dia. Pikirnya terhenti sebentar, berhadap-hadapan dengan hati kecilnya. Lama benar dia pergi. Di waktu belakangan ini, dia seolah-olah rusuh, seolah-olah bimbang, tiada tetap hati seperti dahulu. Lama benar dia pergi. Tergambar dalam hatinya, Kartono masuk, letih menjinjing valiesnya, dan dia berdiri menyambut suaminya. Diambilnya valies itu, disuruhnya duduk Kartono di kursi, disimpannya valies itu. Dia kembali lagi akan membukakan sepatu suaminya sambil bertanya tentang orang-orang sakit yang baru dikunjunginya. Itu dia. Tini menghamparkan bukunya di atas pangkuannya sambil mendengarkan suara mobil masuk pekarangan, masuk garase. Sebentar lagi, biarlah dia pura-pura membaca. Apa katanya nanti? Dari kutipan yang baru saja kita simak, terlihat bahwa Armin menokohkan Tini sebagai sosok istri yang munafik. Dalam hatinya ia ingin dicintai dan ingin mencintai Tono suaminya. Tetapi dalam tindakan ia terlalu tinggi hati untuk menyatakan perasaannya dengan jujur. Dalam kutipan lain, jika kita membaca bagian ketika Tini bertemu Yah, tampak Armin berdiri di pihak Yah.
perempuan yang mampu mengikat hati Tono karena kerelaannya melayani. Ini menunjukkan dalam hal emansipasi, Armin ingin agar kaum perempuan bertindak dengan tepat. Kita simak percakapan Tini dan Yah berikut ini. "Nyonya dokter?" tanya Yah. Lagi dia bertanya itu, mata Tini berpaling ke kanan, melihat melalui pintu. Maka terlihat meja tulis di dalam. Banyak buku-buku berdiri di atasnya. Sekali pandang saja, tahulah dia, itu buku-buku Tono. Sudah di sini dia berumah. Darah Tini mendidih. "Aku," katanya lambat-lambat, "akulah istri Dokter Sukartono." Ya terkejut, tapi sekejap saja. Kemudian katanya dengan tersenyum, "Saya senang belajar berkenalan dengan Nyonya. Saya sudah lama merasa kita mesti juga akan berkenalan." "Berkenalan? Aku datang bukan untuk berkenalan. Mana perempuan yang baik-baik suka berkenalan dengan perempuan seperti engkau?" Yah tersenyum. "Katakanlah Nyonya dengan terus terang, dalam kalangan perempuan seperti Nyonya, dalam kalangan perempuan baik-baik, kata itu buruk terdengar. Tapi telinga kami Nyonya sudah biasa mendengarnya. Katakanlah dengan terus terang, perempuan jalang. Kalau hendak membungkusnya dengan kain sutra, katakan saja bunga raya." Tini merasa senjatanya tertangkis terlempar ke tanah. "Engkau seperti tertulis di papan, nama saya Siti Rohaya. Dulu Dokter Sukartono, suami Nyonya, tetangga saya di Bandung. Baru-baru ini kamu bertemu lagi, kebetulan saja. Jangan marah Nyonya, dia tiada akan terpikat ke dalam jaringku kalau jaring Nyonya baik." Tini mulai marah. Perempuan ini memberi badannya dengan begitu saja, berani menyombongkan diri. Sangkanya dia dapat mengalahkan Tini. "Memang engkau lebih pandai, sudah biasa menangkap sembarang laki-laki." Yah memandangnya dengan sungguh-sungguh. "Katakanlah sebarang kata, keadaan tiada juga akan berubah. Dia memang suami Nyonya, tapi kasihnya tersangkut pada saya. Nyonya hanya boneka yang tidak berjiwa, memakai permata tapi tidak tahu menghargainya." Begitulah teman-teman, dari novel Belenggu ini pembaca disadarkan bahwa sesuatu yang berlebihan, yang ekstrim justru tidak mendatangkan kebaikan. Seperti tokoh Tini dalam novel ini, karena ia terlalu ekstrim menggenggam emansipasi, akibatnya ia menjadi tinggi hati, bahkan kepada suami sendiri. Pada akhirnya pun, dengan seorang perempuan sekelas Yah, aktivis emansipasi ini tidak berkutik. Dari rangkaian konflik dan selesaian dalam novel ini, seolah Armin ingin berkata, emansipasi adalah sebuah keniscayaan. Namun hendaknya dimengerti ada batas-batasnya. Dalam hal apa saja gerakan emansipasi perlu didukung, dan dalam hal apa perempuan harus tetap mempertahankan kodratnya sebagai perempuan. Rupanya Armin Pane melalui novel Belenggu hendak memberi rambu-rambu bagi perjalanan gerakan emansipasi. Baik gerakan emansipasi maupun yang menolak emansipasi dengan alasan tradisi, jika itu dilakukan dengan membabi buta, keduanya dapat menjadi belenggu bagi perempuan dan bagi peradaban. Begitulah teman-teman ketokohan Armin Pane dalam peta sastra Indonesia. Semoga kita dapat memetik manfaat dari karya-karya dan sikap hidup beliau
sehingga kita pun mampu berkarya bagi sesama dan bagi kejayaan negeri tercinta. Sampai di sini jumpa kita teman-teman. Oma Simak Channel dan Satu Pena TV akan hadir kembali untuk membicarakan tokoh-tokoh sastra yang patut disimak. Dadah. Simak terus.